Guys, coba dong kasih satu komentar untuk gambar yang ada di belakang layar gua ini. Yang sama-sama kita tahu, caption-annya pengacara nggak boleh lapar. Jangankan pengacara, kita-kita pun juga nggak boleh lapar, rakyat biasa. Gimana sih? Tapi yang bikin gua heran, padahal udah gua zoom nih tingkat dewa. Kok matahariku nggak ada? Matahariku nggak ada. Matahariku bersinar kembali kok nggak ada. Padahal kan sama-sama kita tahu ya matahariku kan kemarin baru bergabung kan? Ya kan? Coba kasih satu komentar, kemana matahariku ya? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke, dan kita bahas kali ini adalah tentang masuk ke segmennya si Sugus lagi. Dan ini beritanya ada PH Agus Salim meminta kepada Kominfo untuk menutup akses podcast Denny Sumargo yang diduga melakukan open donasi secara bodong, kata. Waduh, tim Agus Salim cinta warga NTT dan meminta maaf jika ada isu-isu terkait akan melaporkan warga NTT yang menerima donasi dari uang donasinya. Apa tadi bilang melaporkan karena menerima donasi, isu-isu, kata jika ada isu-isu terkait, bukan isu-isu ya Bapak. Pada waktu itu kan pengacara sendiri yang bilang bakal melaporkan ya, dan itu buktinya ada videonya ya guys. Jadi bukan ada isu-isu tapi emang dia sendiri yang ngomong gitu loh. Yuk kita lihat beritanya seperti apa. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya, yang diduga ini ya telah melakukan open donasi secara bodong ya kepada Agus ya. Jadi kita minta kepada Kominfo baik secara tertulis maupun lisan ke sana nanti itu. Dan kita juga berharap perkaranya Agus ini diberikan atensi oleh Polda Metro Jaya agar segera diproses hukum 4 orang ini, karena Agus benar-benar dirugikan. Dan perhatian ya, Agus sama sekali tidak melaporkan masyarakat NTT ya. Agus cinta NTT kan ya? Agus di sini cinta NTT. Pada waktu itu ada lah videonya lah. Kita cinta NTT ya. Takut kita ya. cinta NTT. Jadi kalau ada isu-isu ya mau melaporkan masyarakat NTT, kita tidak ada sama sekali maksud untuk melaporkan. Yang kita laporkan adalah terkait oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana donasi milik klien kami Agus Salim. Jadi kita minta maaf kalau seandainya ada isu-isu begitu, dan Agus sama sekali tidak ada niatan begitu, Gus ya. Ini pengacara Polda kita. Ya. Di sini ya, sini nih. Udah. Udah, Op. Duduk. Bisa mau. Kafe ini agak turun ke bawah dikit. Boleh, gue. Aman. Udah. Oke, boleh. Tinggi nih, naik aja. Ya. Cek aman. Pak Demo, kamera mau dekat Pak Demo. Bagus turun dikit sih. Saiful Jamil. Mari kita tunggu gimana nasib donatur baru ini. Donatur baru Agus Salim, yang mana ya bentuk donasi untuk Singapura ini kan bisa saja ada yang membantu tiket pesawat, ada yang membantu hotel. Karena kemarin kan dijanjiin oleh Apinli udah diurus sama karyawan dan istrinya. Tapi kalau orang Islam itu pengacara jelaskan hari ini istilah jalannya perasaan. Dan Pak Benua, mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Helmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Neneng Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita
kuat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Bicara mengatakan Bang dibilang ya ada dugaan orang-orang yang kita anggap pansos, namun juga sekarang ini juga beredar juga Bang, ya kan belum kelar soal donasi, tapi juga ada berita-berita yang hangat yaitu soal Bang Heriwanto berkritikan untuk Pratiwi. Abang sebagai praktisi hukum, timbulnya berita itu gimana Bang? Ya, inilah makanya salah satu alasan ya. Salah satu alasan saya kenapa saya tidak mau lagi berkomentar, tidak lagi membuatkan video-video terkait dengan uang donasi ini, terkait dengan Novi. Kenapa? Sejak awal saya menangani perkara Novi ini terkait uang donasi. Tetapi dari uang donasi muncul perkara ini, muncul perkara itu, muncul perkara ini, muncul perkara itu. Novi terlalu banyak permasalahan, termasuk sekarang sama HK. Jadi saya kalau seandainya jadi pengacara Novi lagi, perkara mana lagi yang harus saya bela? Perkara mana lagi yang harus saya tangani? Nah sementara sejak awal kita ini nangani perkara terkait uang donasi. Muncul perkara mobil, muncul perkara ini, muncul perkara itu, muncul perkara dugam, muncul perkara hak. Terlalu banyak perkara, sehingga saya juga pusing. Ya makanya saya bilang perkara Novi, saya sebagai pengacara Novi sudah selesai, cukuplah, cukup sampai di sini. Ya kalau seandainya ada perkara-perkara yang lain, saya angkat tangan aja. Saya wassalam aja. Tuh, Pengennya wassalam sih guys. dari dulu ya udahlah ngapain stop lah, maksudnya ngomong yang tidak benar gitu, lebih baik ngomong apa adanya aja, kan kita juga nggak mau berpecah belah gitu. Yang awalnya baik kok bisa begitu jadinya gitu. Ya kalau memang uang itu mau diatur kayak saya silahkan, tapi kan caranya itu jangan seperti itu yang Agus harapkan. Kalau memang dari awal Gus sini ya ini saya pegang uang kamu, saya masukin ke yayasan, kan enak, nggak harus menjelek-jelekan dengan membuat status seperti ini gitu, menyudut-nyudutkan keluarga Agus, ngapain kayak gitu kan di awal juga kita baik-baik aja gitu. Nah ini ada Agus sakit hati terkait Densu Jala, janjikan 7% hasil donasi super thanks katanya guys. Waduh, Kecewa kan dari awal juga Agus kecewa, karena kan Pak Densu ini Agus kenal orangnya sangat bijaksana, dermawan gitu kan, karena kan dia yang paling inilah kalau menurut Agus gitulah ya kan. Tapi sekarang dia itu melakukan hal seperti itu, Agus nggak tahu dan maksud dan tujuannya buat apa gitu. Ya sangat kecewa banget lah gitu, apalagi Agus dengar itu ada lagi dari hasil super tank katanya 400 juta. Memang waktu itu ada sih kata waktu pas di podcast itu ada 7% bagian Agus. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih, apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang yang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin tuh, betul gak? Saya kagum sama Farhad Abbas ketika dia bilang dia pembela kaum lemah. Saya kagum. Tapi saya juga terkesima. Begini, mungkin orang sakit itu dibawa kemana? Ke rumah sakit ya. Tapi saya lihat Agus dibawa ke kantor polisi, ke pengadilan. Baru yang kedua, mungkin orang sakit itu harusnya terima surat dokter. Tapi saya lihat ini Agus nggak terima surat dokter. Tapi yang dapatnya surat panggilan polisi, surat panggilan. Nah ini saya bingung nih, dan terkesima lah, terheran-heran lah. Maksudnya pembela kaum lemah ini sampai sekarang nih Agus ini kesehatannya gimana? Nah itu saya ingin tahu juga kayak mana ya. Terserah Farhad lah gimana dia, itu strategi dia, kita juga nggak bisa mencampuri. Tapi itulah yang mungkin saya lihat dari Aisyah Pak Agus sampai sekarang. Kalau secara logika saya, orang sakit dibawa ke rumah sakit. Makanya almarhum Pak Alkilim sebelum melangkah bicara langkah hukum, yang dibawa Agus ini dibawanya ke rumah sakit dulu, bukan ke kantor polisi atau kemana-mana. Yang saya tahu ya, logika saya nggak mau komentari logika yang lain-lain ya. Makanya saya bilang kalau saya orang sakit itu mau ke rumah sakit.
Makanya sampai sekarang saya nggak tahu gimana kondisi kesehatan Agus. Mungkin saya berharap dalam hati saya, padahal mungkin teman-teman juga ya mungkin berharap juga semoga Agus cepat sembuh ya. Dan mungkin kalau bisa teman ada warga Indonesia yang mungkin punya harta bergelimang, teman-teman mungkin boleh bantu Agus lah. Kalau saya pun harapan saya cuma Agus cepat sembuh lah. Yang saya harap Agus itu cepat dapat surat dokter, surat rekomendasi, bukan dapat surat panggilan dulu, surat panggilan polisi. Nah itu mungkin dari saya, mungkin rekan-rekan media bisa pertanyakan ke Bang Farhat, bagaimana kondisi Agus dalam posisi kesehatan. Nah kira-kira begitulah ya, Indah cukup lah ya dari kami ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari Sugus ini? Pasti kalian geram banget dan benci banget lihat mukanya jijik gitu ya. Tapi kumaha atuh udah, kalian juga tetap aja kalau ada si Sugus mah nonton ya, berita-berita Sugus, berita-berita yang lain nggak tertarik, kalian nggak nonton ya. Tapi kalau Sugus kalian tetap nonton walaupun dengan komen-komen yang gimana gitu, tetap aja kalian tetap pantengin ya. Kalau ada dia di live di TikTok pun kalian pasti tetap penasaran ya. Jadi kumaha tuh guys. Nah terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.